tidak akan tembus kepada alam malakut orang yang. Jadi kenapa selama ini terhijab, nggak bisa merasakan ketemu rohani Rasulullah, tidak bisa merasakan datangnya malaikat, kok nggak bisa ketemu arwah para aulia-aulia? Keutamaan latihan berlapar-lapar, wa dhammi syaba', dan keburukan dari selalu kenyang. Saya nggak sebut kenyang. Oke? Selama suluk makannya sampai kenyang. Serius. Gimana Pak Parjo? Sampai kenyang ya? Wah, berarti harus ada suluk lapar. Jadi pilar suluk itu salah satunya berlapar-lapar. Bukan kelaparan loh ya. Berlapar-lapar itu beda dengan kelaparan. Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala jahidu anfusakum bil ju' wal 'atash. Hadis ini tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Mujahadahlah kamu dengan lapar dan haus. Kenapa Imam Ghazali nukil hadis ini? Karena beliau tahu ini bukan bab halal dan haram. Ini bukan bab halal dan di sebagian ulama mazhab fiqih bahkan beberapa hadis dhaif masih dipakai. Contohnya perempuan dilarang yang sedang haid, al-maqsu bil masjid, itu hadis dhaif Abu Daud. Tapi dipakai. Apalagi urusan begini. Jadi orang yang mengkritisi Ihya, kitab Ihya ada hadis dhaifnya, dia nggak paham ilmu hadis sebenarnya. Karena Ihya tidak berbicara halal haram. Dia lebih banyak bicara tentang targhib wa tarhib, motivasi. Fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahid fi sabilillah, ya. Orang yang mujahadah perut, maksudnya berpuasa, diberikan reward seperti mujahid fi sabilillah. Karena hadis saya tidak sahih banget, kita tinggal dulu ya. Ada riwayat kedua, juga ini dhaif tapi tidak terlalu. La yadkhul malakut as-sama' man mala'a batnu. Tidak akan tembus kepada alam malakut orang yang perutnya lapar. Kenapa? Baru saja merem, dia ngorok. Baru saja merem, pejam mata, dia langsung tidur. Gimana mau zikir orang mulai tidur? Zikir dulu, tertidur dalam zikir boleh. Jangan memulai zikir dengan tidur. Beda toh? Beda. Jadi kenapa selama ini terhijab, nggak bisa merasakan ketemu rohani Rasulullah, tidak bisa merasakan datangnya malaikat, kok nggak bisa ketemu arwah para aulia-aulia? Ya karena kolbu, perutnya belum mau dilapar-laparkan. Makanya saya heran kok kiai ulama, Gus Habib, suluk itu makannya gimana? Ya nggak makan daging, Beb. Ya nggak makan daging. Berarti ente nafsu sama daging, saudara. Ya itu kiai ngomong begitu, Habib ngomong begitu, kan aneh. Gimana orang awam, gimana muridnya? Maka saya mempertanyakan orang yang ngaku Ahlussunnah lalu mengatakan saya Ahlussunnah, saya Ghazalian. Gimana Ghazaliannya? Ya. Ghazali begini dia, ya, 10 tahun dia begitu. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Nabi SAW bersabda, pakailah, makanlah, minumlah, ya, fi ansofil butun, setengah. Kalau berpakaian juga berlebihan, ya, makan minum juga setengah perut. Ini versi Abu Sa'id. Kalau di hadis Tabarani itu sepertiga, udara sepertiga, air sepertiga, makanan sepertiga. Coba rasakan kalau makan itu sampai kenyang, berarti full lambungnya, itu kita nggak nyaman, duduk nggak bisa lama, ya, nggak bisa fokus. Tapi anehnya kalau nonton TikTok fokus.
Kenapa? Karena TikTok selalu katanya ganti kan terus dia. Kalau zikir kan nggak ganti-ganti, namanya itu sebut Allah Allah diulang-ulang terus. Makanya antum nggak betah dengan TikTok kolbu. Tapi kalau orang sudah diberikan nur, dia lebih dari TikTok. Dia bisa melihat yang lebih indah daripada si TikTok itu. Qala Al-Hasan, fa innahu juz'un min an-nubuwah, itu juz'u dari nubuwah. Jadi salah satu nur kenubuatan kalau sudah menempel pada diri, orang pakaiannya sederhana, bajunya, makannya, minumnya juga sederhana, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yubahil malaikata, Allah itu berbangga kepada malaikat yang gak makan, gak minum karena mereka punya tubuh nur, sedang kita punya tubuh tanah, tin. Kalau tubuh nur, makanannya subhanallah bihamdihi subhanallah itu yang kita baca tadi, itu lagi mengaktifkan nur malakut di dalam diri. Makanya zikir. Ini kan beberapa belum makan siang nih, dicokokin ilmu, cokokin zikir, itu nur malakutiahnya hidup itu. Walaupun perutnya sudah mulai bunyi. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis juga tidak sampai derajat yang sahih, tapi bisa dijadikan motivasi. Allah berbangga kepada malaikat yang tidak makan nasi, tidak makan gandum, tidak makan kurma, tidak ngopi, dengan orang yang qalla ta'muhu fid dunya, yang makan minumnya sederhana di dunia, sedikit makan. Maka siapa yang puasa esok, itu Allah ngecengin malaikat, kamu lihat nih, kalau kalian gak makan nasi wajar, gak punya lambung. Itu hambaku punya lambung tapi dia gak makan. Dawami punya lambung gak? Wajar ya. Unzuru ila abdi ibtalaituhu bitta'am syarab fid dunya fataraka. Ternyata Allah memberi nikmat makan itu ujian. Perhatikanlah hambaku, aku berikan fasilitas, mampu membeli makan dan minum, tapi dia tidak makan dan minum. Fatarakahuma. Ishhadu malaikat, perhatiin. Ma min aklatin yada'aha, tidak ada makan minum yang ditinggalkan, illa abdaltuhu darajatin fil jannah, kecuali aku ganti dengan beberapa derajat di surga. Kenapa? Orang kalau lapar pasti ingat Allah dan gak niat maksiat. Coba kalau Pak Sulaiman lagi puasa nih, terus pas nyetir atau motoran ada yang bening lewat depan, matanya ngeliat gak? Gak berani, aneh puasa. Qala Abu Sulaiman ad-Darani, "La'anna tuka min ibadati luqmatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin ila subuh." Aku meninggalkan ibadah luqmatan karena satu suapan lebih aku cintai daripada bangun sepenuh malam. Waqad bayanna annahu yujlibu ar-riqqata wal inkisar wa yarfa'u syarah wal batar, ya. Wa min fawaidi an la yansa al-bala' wa ahlihi wal 'adab wa qasra sa'ir ash-shahawat wa bihi yastawli 'ala an-nafsi wa syaitan fayuqrahuma wa bihi yadum as-sahr wa yandafi' an-nawm. Lihadha kana yaqulu al-syuyukh ala ra's as-safara ma'asyiral muridin la ta'kulu katsiran fatashrabu fatarqudu katsiran fatatasahharu katsiran. Jadi berdasarkan kalam Abu Sulaiman ad-Darani itu dan kalam-kalam sebelumnya, bahwasannya berlapar itu yajlibur riqah wal inkisar, melembutkan hati. Bayangkan kalau tirakat laparnya 40 hari, makan tapi seadanya. Itu orang kolbunya akan lembut, gampang bentuknya. Gampang bentuk orang yang kolbunya dan lambungnya kosong.
Ya, kolbunya kosong dari pikiran dunia, lambungnya tidak terlalu banyak diisi dengan makanan dunia. Dan faedahnya alla yansal bala, orang kalau dia hidup senang tapi mengurangi makan dengan cara puasa atau makan sederhana, dia akan selalu ingat bahwa dia pernah dapat musibah, musibah miskin, musibah susah makan. Ya, ya ingatlah masa-masa jadi mahasiswa, kalau mau makan tuh mikir, beda 500.000 tuh diperhatiin bener, 500 sama 1.000. Bener nggak? Saya kalau kuliah dulu makanya langganan di satu mat'am. Kita cari yang murah dikit, murah 50.000 aja kita kejar. Jadi tiap kali mau berangkat atau pulang kampus makan di situ, sampai bosen. Bosen aja pasti makan. Kenapa? Aku butuh makan. Tapi ketika riyadhah, udah nggak langganan lagi di situ, terbebas dari penghambaan perut. Itu nikmatnya bukan main. Nikmatnya bukan main. Sayang, orang banyak terjebak di urusan perut nih. Hatta kiai, yaitu yang saya sebut tadi, wa kasr sair syahwat, dan cara untuk memanajemen semua, manage semua syahwat itu mesti dengan berlapar. Ya. Orang lapar udah gak kepikiran kawin. Ya, apalagi selingkuh. Apalagi mata jelalatan. Nggak sih, ini orang lapar, tenaga nggak ada, apa yang mau dipikirin? Mikirin perut. Ya, bisa makan sehari aja udah senang pak, katanya gitu kan. Maka Allah benci sekali dengan orang yang sudahlah miskin lalu kemudian berbuat maksiat. Auzubillah min dzalik. Kalau orang kaya maksiat, wajar dia punya fasilitas. Tapi Allah akan lebih takjub lagi orang mampu maksiat dan ditinggalkan maksiatnya. Dan Allah lebih sayang lagi, ini tidak maksiat, ini boleh, ini fasilitas, lalu dia tidak ambil. Ya, itu lebih a'jab illa rabbihi wa ahabbu ilaih. Wabihi ya istawli ala nafsi wa syaitan. Orang kalau berlapar perutnya, ini perhatikan, dia akan mampu menguasai jiwanya dan syaitan. Karena syaitan ngalirnya di mana? Darah. Kalau orang mengurangi makan, maka pembuluh darahnya tidak sekuat kalau dia makan. Itu rahasia puasa, sirru shaum, ya. Dan saya nggak percaya tuh ada pencabutan setan, tuh saya nggak percaya. Karena setan memang tinggal di darah. Tariknya setan keluar. Sahar aing apa? Begitu-gitu kan. Sahar, aduh. Kok bisa percaya gitu orang zaman modern sama yang begitu percaya, dan dia muslim. Waihat. Loh, dan itu penghinaan tuh, kok setannya Sunda semua. Harusnya orang Sunda demo tuh ya. Wabihi yadu musahar, itu kata Bu Aldomi ya. Wabihi yadu musahar, orang kalau berlapar. Nih ada orang nanya, kok saya gampang ngantuk ya? Jawabannya apa? Kamu makan terlalu kenyang. Wabihi yadu musahar, orang kalau dia mampu manage perutnya, dia akan kuat begadang. Kuat begadang, pasti itu, dijamin. Wa yandafi an-naum, ngantuknya hilang. Walihadza kana yaqulu ba'du syuyukh, maka dulu para masyayikh di awal perjalanan rohani berkalam, ma'asyiral muridin, wahai para murid. Ini kalam masyayikh kepada Imam Ghazali. Wahai para murid, la ta'kulu katsiran, jangan makan minum banyak. Karena kalau kamu makan minum banyak, kalau orang makan minum terjadi pembakaran nggak? Kalau pembakaran badannya panas, pengennya ngapain? Rebahan, kipasan. Kalau sudah rebahan,
huruf Z. Fatatahassaru, kalau kamu banyak tidur, orang tidur itu nggak jadi apa-apa. Mau dia pejabat nggak jadi apa, dia ulama nggak jadi apa, apalagi lagi kuliah nggak jadi apa-apa itu kalau banyak tidur. Ya, kalau lagi orang kantor tidur, tunggu aja dipecat ya. Wabil ju' tatayassar al-muwazabah alal ibadah. Maka orang lapar itu mudah sekali dilatih untuk taat. Faman syabi'a kasula 'anit ta'at. Orang yang suka kenyang itu pemalas untuk taat. Wa kasratul akli tastad'i kasratal isti'dad min at-talab wa at-tabakh. Kalau orang banyak makan, banyak lauk, perlu banyak bahan nggak? Ya, itu udah dibahas di sini. Jadi urusan dapur itu bagi Ghazali itu masalah. Orang banyak makan, kasratul akal, tastad'i akan menyebabkan kasratul isti'dad. Persiapannya akan dituntut banyak, minat talab wa tabakh. Untuk menuntut masak dan juga bahan-bahannya. Wa ghasal lihat, perlu cuci tangan, wal halal, mesti juga halal, wa taraddud ila baitil ma'al istifragh. Kalau sudah makan, orang yang hebat itu dia simpan semua makanan di perutnya atau sisanya dibuang. Hah? Dibuang. Kan hemat, mubazir. Ya harus dibuang, kalau nggak jadi sakit. Coba hitung, mohon maaf, orang yang sudah di atas umur 30 atau 40, biasanya buang airnya agak lama, air besarnya. Karena perutnya sudah banyak masalah. Makan pedas sedikit, sakit lama. Sakit mulus gitu. Dan jadi dia bisa jadi masuk ke toilet, masuk kamar mandi 3 kali sehari. Ngaku aja yang sudah sepuh mah. Masih muda begitu nggak? Lah sama aja. Buya Aldo begitu nggak? 5 kali. Berarti udah tua gitu tuh. Begitu, karena ini sudah lama dipakai. Ini sudah lama dipakai. Perut ini dia punya batas. Sayang sama lambung nggak? Nggak sakit. Sayang sama diri nggak? Benar, sayang sama diri. Mau nyakitin diri nggak? Orang yang nyubit-nyubitin dirinya sendiri gila nggak? Mukul-mukul kepala sendiri gila nggak? Maka orang yang makan terlalu banyak, dia menyakiti lambungnya, dan itu orang majnun. Fil haqiqah. Orang gila pada bab hakikat. Karena dia nyakitin perutnya terus. Itu sebabnya syurbul khamar junun. Minum khamar itu bagian dari kegilaan. Kenapa? Merusak lambung, usus, semuanya. Ya. حكى السري السقطي عن بعض الشيوخ أنه كان يستفي سويقا فقيل له في ذلك فقال إني حسبت ما بين المضغ من المضغ إلى الاستفاف 70 تسبيحة فما مضغت الخبز منذ 40 سنة وأعلم أن من تيقن أن كل نفس جوهر لا قيمة له كل نفس جوهر لا قيمة له فلا يتحاصر على تضييعه. Jadi Imam Sari Sakti itu kalau makan, orang dulu makan itu pakai roti atau sejenis itulah, dan dia nggak mempekerjakan orang, dia masak sendiri. Antara masak dan sampai jadinya, atau antara ngunyah dengan sampai selesai, itu habis kira-kira kalau makan ini yang mau nikah nih, pas makan berapa menit? 30 menit. Really? Wallahi. Nyiapinnya, makannya, nyam-nyamnya 10 menit. Cepet bener.
Ancur juga tuh lambung ntar. Kata Imam Seri, guruku berkala, dari ngunyah pertama sampai terakhir, saya bisa tasbih 70 kali. Subhanallah bihamdi, subhanallah, 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 bihamdi, subhanallah, subhanallah. Tapi kamu ngunyah dan gak ada pada apa-apa. Gimana caranya? Pakai hati, yakin. Apalagi sambil nonton Netflix, nonton YouTube, kapan? Emang banyak orang makan terus zikir? Nadir. Allahu Akbar. Ada jawabnya. Maka karena adatan kebiasaannya, kalau lagi makan pasti lupa, benar nggak? Kurangi makannya. Ya, kecuali, nah ini kecuali nih. Thabata fi qalbika ismu. Nama Allah sudah bertahta di kolbu. Ya, if'al ma syi'ta. Sudah, makan sesukamu. Tapi nanti kolbunya akan bilang stop itu pasti. Ya. Wa min fawaidil lalu beliau mengatakan orang yang mengira satu nafas tidak bernilai, fala yatahassar ala tadhi, maka dia juga tidak akan menyesal menyia-nyiakannya. Satu nafas manfaat nggak? Satu nafas itu saya udah nyaksin loh, orang husnul khotimah di satu nafas loh. Husnul khotimah, meninggal husnul khotimah itu intinya di satu nafas. Itu ya, walidi. Saya udah ngelihat orang tua saya meninggal, itu asbab satu nafas. Satu nafas, dia zikir khafi, Allah angkat dia langsung. Padahal dia tadi naza. Orang naza, tahu naza? Sakaratul maut, itu sedih sekali kita lihat. Kita kesakitan dicubit aja, sakitnya bukan main. Orang dilindas kakinya, ini nyawa dan badannya dipisah. Sakitnya bukan main. Makanya disunnahkan ada talqin. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku meninggal dalam lupa lalai, dan jika engkau memungkinkan, adakanlah orang yang mentalkinku. Itu doanya. Dua itu aja. Ya. Kolbunya, kalau kayak Imam Shibli, kan ditalkin sama muridnya. Kul ya Syekh, la ilaha illallah. Apa kata dia? Aneh sama yang ente sebut. Yang ente sebut siapa? Allah. Ana mau. Allah, Allah, Allah. Muridnya suhul adab, mau nalkin mursyidnya. Tapi kalau mursyidnya bilang, nah ini guru kita salah satu yang mursyid Thariqah, itu cerita waktu guru agung kita wafat, gurunya manggil, ngabarin beberapa minggu sebelumnya, nanti saya akan meninggal jam sekian, di hari ini kamu jangan pergi. Ditungguin, dan ketika ditungguin, gurunya bilang, bimbing aku zikir, tawajuh, talqinkan aku seperti aku dulu mentawajuh karena mentalqinkan kamu. Dan Allah singkap mata batin beliau, dan beliau lihat siapa aja yang datang, yang menjemput nyawa sang guru. Ya. Rafa'allahu arwaha masyayikhina. Ya. Ilal mala'il ama'am ya Rabbil Alamin. Nah, insya Allah pada bulan depan nanti masuk ke bab Thariqah Riyadhah. Apa caranya? Kalau tadi keutamaannya, next kita akan bahas tentang bagaimana caranya memanage syahwat perut. Karena dari situ akan mampu memanage syahwat nafsu, syahwat seksual, dan tidak dengan cara yang ekstrim. Disebut di sini sabiluhu tadarruj, caranya
Tidak langsung ekstrim makannya 3 kali sehari terus jadi nggak makan sama sekali, bukan begitu. Itu tanda orang nggak punya mursyid, ya. Tanda orang nggak punya. Kalau orang punya mursyid dikasih bertahap, tahap, ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, menjadikan majelis ini rawdatun min riyadil jannah, ya, seperti dalam hadis Imam Tirmizi, menjadi taman-taman surga yang mana disebut di situ nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidit tawabin sayyidil mustaghfirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, hamba yang paling banyak bertobat, hamba yang paling banyak beristighfar. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, kami setiap hari bermaksiat, kami setiap hari salah, kami setiap hari lalai. Namun ya Allah, pintu rahmat-Mu sangatlah luas. Dan tulislah ya Allah, kami mohon ya Allah, tulislah dalam takdir rahman-Mu, takdir rahim-Mu, bahwa kami termasuk orang-orang yang tawwabin, yang suka bertobat, yang suka beristighfar. Allahumma ya Allah, in waqa'na wa in zalalna fi ma'siyatin, jika kami terjebak kepada kemaksiatan, jika kami terbawa oleh nafsu kami, fadzakirna birahmatik, fadzakirna bilutfik, fadzakirna ya Allah bimawaddatik. Ya Allah, jika kami terjebak bermaksiat kepada Engkau, maka tariklah kami dengan kelembutan rahmat-Mu ya Allah, dengan kelembutan kasih sayang-Mu ya Allah, dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dan bantu kami menghentikan semua kemaksiatan kami ya Allah. Allahumma ashghil qulubana bika, ya Allah, jadikan kalbu kami sibuk hanya dengan Engkau, meskipun pikiran dan tangan kami sibuk dengan makhluk-makhluk Engkau. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana binurika wa binuri habibika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hati kami gelap ya Allah, gelap karena cinta dunia, karena cinta kepada diri sendiri. Maka terangi kalbu kami dengan nur Engkau ya Allah, nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mata batin kami Engkau izinkan memandang jauh nun sampai ke akhirat sana, sehingga bahkan kami memandang langsung kepada Engkau ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ma'rifatak haqqa ma'rifatik. Ya Allah, kami memohon, izinkan kami mengenal Engkau dengan ma'rifat yang sebenar-benarnya, bukan dengan ma'rifat yang kami dakwahkan, bukan dengan rasa yang kami buat-buat, tapi dengan kemakrifatan, keilmuan yang hakiki dari hadirat-Mu. Allahumma zujna ila biharil ahadiyah wal wahidiyah wal rahmaniyah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, dengan sir para awliya, para akhta, para abdal, wa sayyidina al-mahdi khalifatillah, izinkan kami yang hina ini Engkau bersihkan, lalu Engkau ceburkan, Engkau masukkan ke lautan ma'rifatmu ya Allah, lautan ahadiyahmu ya Allah, samudra wahidiyahmu ya Allah, samudra rahman rahimmu ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang bertauhid kepada Engkau ya Allah, dan sayang kepada hamba-hamba Engkau ya Allah. Allahumma akhiran ya Rabbana, nas'aluka an tanza' an qulubina ya Rabbana ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, kami memohon ya Allah, di hati ini masih ada emosi kepada hamba-hamba Engkau, di hati kami masih ada kebencian kepada hamba-hamba Engkau, masih ada rasa yang tidak nyaman kepada hamba-hamba Engkau. Dengan berkah ilmu para awliya-Mu ya Allah, dan ilmu yang ada pada dirimu ya Allah, izinkanlah
hijab ini, kebencian ini, kegelapan ini, belenggu ini Engkau cabut pada waktu ini juga ya Allah, pada saat ini juga ya Allah, sehingga selesai kami menurunkan tangan kami ya Allah, hati kami penuh dengan rahman dan rahimmu ya Allah, penuh dengan rahmat cinta kepada kekasihmu ya Allah. Allah mamla'na imla' qulubana bil yaqin wa mahabbata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qawnain sayyidis saqalain wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.